Khusus yang satu ini dinyatakan cacat, padahal yang lainnya ini sama. Dan ditangani oleh majelis hakim yang sama. Apakah itu tidak menjadi terkesan kacau gitu? Dalam sebuah duplik atau materi pledoi dari seorang terdakwa pada beberapa waktu kemarin sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Deputi PLH Deputi Penindakan Pak Asep Guntur Rahayu. Rekan-rekan jurnalis sekalian, Bapak Ibu yang hadir di sini, terima kasih banyak atas kehadirannya. Hari ini, Selasa tanggal 25 Juni 2024, Bapak Ketua akan menyampaikan tanggapan terkait putusan yang disampaikan oleh Pengadilan Tinggi untuk terdakwa Ghazal Basaleh. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Sudah. Jadi sudah kenal dengan juru bicara kita yang baru ya. Nah, asik ya, alhamdulillah gitu. Kalau nggak asik beritahu lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini saya sengaja mengajak juru bicara dan PLH Deputi Penindakan karena Deputi Penindakannya sendiri saat ini sedang ada giat bersama PPATK di Bandung ya. Hari ini Deputi Penindakan dijabat oleh Pak Direktur Penyidikan Bapak Asep itu. Bagaimana sudah disampaikan tadi oleh rekan juru bicara, saya hadir hanya sekedar untuk menyampaikan sedikit tanggapan terhadap produk putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenaan dengan putusan sela Majelis Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kebetulan waktunya bersamaan dengan hari ini ada konvers tentang penahanan dari satu perkara yang kita sidik selama ini, makanya kita domplengkan gitu. Jadi nantinya seusai saya menyampaikan sedikit pernyataan ini, kemudian konvers akan dilanjutkan oleh Pak Deputi Penindakan. Sebagaimana informasi yang beredar di media massa, ya, berita dari teman-teman juga gitu bahwa tentang putusan banding Pengadilan Tinggi atas putusan sela Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara atas nama terdakwa Ghazal Basaleh. KPK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta. Jadi apresiasi setinggi-tinggi terhadap Majelis Hakim dimaksud itu. Dari materi pemberitaan juga kami mencatat beberapa pertimbangan. Kami sendiri belum memperoleh salinan resmi dari produk putusan Pengadilan Tinggi DKI dimaksud. Kami sudah memintakan melalui Satgas Penuntut Umum untuk segera kami terima. Tetapi dari materi pemberitaan ada pertimbangan yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim itu mengkhawatirkan bahwa produk putusan sela kemarin itu dapat mengakibatkan kekacauan dalam praktek sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Kami sepakat dengan pertimbangan dimaksud karena terlebih lagi bahwa pada saat yang bersamaan sebenarnya majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja, pengadilan tipikor lain di daerah-daerah lain, ya, juga sedang menyidangkan perkara-perkara
tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Perkara-perkara dimaksud tidak dilabeli dengan soal surat-surat delegasi dan lain sebagainya dari lembaga lain. Bagaimana mungkin ada prosedur yang berbeda? Di dalam perkara yang lain ada pensyaratan tentang surat pendelegasian segala macam. Dalam perkara lain, termasuk perkara Syahrul Yassin Limpo, yang senyatanya ditangani oleh majelis yang sebenarnya mirip, hanya dipertukarkan antara ketua majelis dan anggotanya. Begitu juga ada perkara-perkara yang sudah diputus, semua tidak dilabeli dengan surat seperti itu. Karena kami sepakat bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan yang dilakukan lewat putusan sela itu cenderung memang berpotensi merusak atau menimbulkan kekacauan dalam sistem praktek peradilan. Pada forum ini juga kami ingin menegaskan kembali, KPK ingin menegaskan kembali bahwa tugas penuntutan adalah sebagaimana juga dengan tugas penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf E, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, adalah tugas yang melekat sebagai kewenangan atribusi pemberian kewenangan undang-undang kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi penuntutan itu adalah identik dengan tugas penyelidikan, otonom atribusi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga ini, bukan didelegasikan oleh lembaga lain kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sejalan dengan pengakuan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana yang diuraikan di dalam pasal 3 Undang-Undang 19/2019. Bahwa KPK adalah koordinator dalam upaya penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Ini kita bisa lihat di dalam pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 19/2019 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 6, huruf B, KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Koordinator dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi DKI yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk memulai kembali pemeriksaan perkara atas nama tersangka Ghazal Basaleh dengan catatan mengganti susunan majelis hakim terdahulu dengan majelis hakim yang baru. Ini maksud kami untuk menghindari jangan sampai majelis hakim terdahulu terjebak dengan produk putusannya yang telah menyatakan bahwa surat dakwaan itu tidak sah atau batal seperti. Kemudian memerintahkan kembali penahanan terhadap Ghazal Basaleh. Jadi penahanan tersangka ini adalah sudah di dalam tahapan penahanan majelis hakim. Jadi KPK hanya bisa berharap dalam penanganan kembali status tahanan itu kembali dilekatkan kepada majelis hakim. Kami mengajak juga seluruh elemen masyarakat, termasuk rekan-rekan media, untuk memantau dan mengawal proses peradilan, khususnya dalam penanganan perkara tersangka Ghazal Basaleh ini, agar proses hukum yang berjalan akan benar-benar taat pada asas-asas peradilan hukum acara pidana itu sendiri. Penanganan korupsi pada sektor hukum menjadi salah satu fokus Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana tertuang dalam 5 fokus area pemberantasan korupsi, yang meliputi hukum, politik, layanan publik, sektor swasta, dan sumber daya alam. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, perhatian dari teman-teman sekalian, dan sikap untuk terus mengawal penanganan perkara dimaksud kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada juru bicara. Terima kasih banyak Pak Nawawi atas tanggapannya. Rekan-rekan sekalian, untuk sesi ini tidak ada tanya jawab. Akan kita lanjutkan dengan sesi rilis terkait penahanan untuk perkara Basarnas. Untuk itu kami persilakan Pak Ketua untuk bisa meninggalkan tempat.
Makasih. Sekedar untuk menghargai teman-teman media ini, Pak Jubir. Mungkin ada di antara sekian banyak, masa dari sekian banyak ini nggak ada yang kangen sama saya, biar satu. Oh, siap. Silakan. Saya kasih. Saya masih percaya diri bahwa ada satu dua lah yang masih Siap. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Tapi terkait dengan. Ya. Kalau selebihnya pertanyaan akan saya geser kepada yang kemeja putih ini. Hanya dua ya Pak ya, maksimal Bapak Ibu dua saja. Dan saya janji, saya minta kemeja putih ini untuk memberi jawaban yang betul-betul baik kepada teman-teman ini, Pak Baik, Asep ya. Mas Mario dari Ya, saya Mario dari Metro TV. Ini Pak NP, saya hanya ingin mempertegas tadi, mengutip bahasa Bapak tadi, merusak tatanan peradilan. Yang menarik bahwa ketika ada putusan selat seperti itu, ada beberapa terdakwa copy paste model yang dilakukan Ghazali Saleh. Itu adalah kaitan yang dikatakan tadi Pak NP bahwa itu menjadi referensi buruk soal tata peradilan. Nah, selain itu yang saya mau sampaikan, apakah KPK tidak melihat ada semacam bau anyir tidak sedap dengan putusan selat tersebut misalkan? Dalam artian memang masuk angin, entah perlu dikerokin atau memang dikasih balsem doang atau seperti apa. Ya, ini yang berkaitan soal kasus yang tadi mengutip bahasa Pak NP saja. Itu aja, makasih. Baik ya, langsung aja barangkali untuk Mas Mario gitu. Tadi kami sebutkan bahwa apa yang kami sampaikan dari produk putusan Pengadilan Tinggi DKI itu adalah hal yang kami dapat dari teman-teman media. Pernyataan bahwa ada pertimbangan hukum Majelis Hakim banding menyatakan bahwa produk putusan sela itu menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan. Itu yang kami maksudkan, bahwa kami sepakat dengan pertimbangan itu. Ya, kami sepakat dengan pertimbangan dimaksud. Kami mengapresiasi pertimbangan dimaksud. Coba teman-teman bayangkan gitu, bagaimana perkara yang banyak begitu berlangsung, khusus yang satu ini dinyatakan cacat, padahal yang lainnya ini sama. Dan ditangani oleh majelis hakim yang sama. Apakah itu tidak menjadi terkesan kacau gitu? Dalam sebuah duplik atau materi pledoi dari seorang terdakwa pada beberapa waktu kemarin sampai menyetir produk putusan sela ini di dalam duplik atau pledoinya. Ini yang kami katakan, gitu. Ini akan sangat memicu terganggunya sistem praktek peradilan. Saya tidak menyatakan diri, saya kurang lebih 32 tahun juga jadi hakim, Pak. Dan kebetulan selama kurang lebih 10 tahun saya berkiprah juga sebagai hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Itu aja barangkali. Kalau soal bau-bauannya semua orang bisa menciumnya, Pak. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang kerjanya mencium, Pak. Gitu. Oke, itu aja barangkali. Ya, silakan. Dari Kumparan. Selamat sore, Pak NP. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau bertanya langsung aja. Jadi penahanan ini jadinya apa kewenangan siapa, Pak? Apakah KPK akan menahan lagi, apa pengadilan yang harusnya menahan gitu, atau penyidik lagi akan menahan? Itu saja mungkin. Baik ya. Jadi penahanan terhadap tersangka dalam satu perkara tindak pidana korupsi juga semacam ini. Itu di dalam status penyidikan itu penahanan ada pada kita. Ketika status pra penuntutan itu ada pada teman-teman jaksa penuntut umum. Ketika dilimpahkan ke pengadilan, penahanan itu yuridisnya ada pada majelis hakim yang menangani perkara itu. Dan ketika perkara ini berjalan pada tahapan eksepsi kemarin yang dikabulin itu penahanan ada pada tahapan majelis hakim. Nah, kami berharap jika mereka mengadili kembali perkara ini, tetapi dengan tadi permintaan kami, ya sedapat mungkin majelisnya diganti dengan majelis hakim lain. Kan cukup banyak majelis pengadilan, majelis tipikor di Jakarta Pusat itu. Biar lebih fair gitu. Majelis yang lama itu tidak terjebak kepada benturan kepentingan terhadap produk putusan sela yang telah mereka lahirkan sebelumnya gitu. Nah, kalau itu dimulai lagi penanganan perkaranya oleh majelis yang baru, ditetapkan juga sekaligus dengan
penahanan terhadap tersangka. Karena kami belum bisa menerima sampai saat ini penanganan perkara tipikor yang tidak dibarengi dengan penahanan terhadap para tersangkanya. Ya. Di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana sendiri disebutkan bahwa mereka hakim yang berkepentingan, yang memiliki hubungan keluarga dan lain, dalam tanda petik memiliki kepentingan, ya, dengan perkara yang ditanganinya, harus mengundurkan diri dari penanganan perkara dimaksud. Sejauh ini kami mencatat bahwa ada benturan kepentingan ketika majelis yang terdahulu telah menangani dengan kemudian mengambil putusan dengan pertimbangan yang terdahulu tersebut. Itu akan menjadi ini bagi mereka terus selama menangani perkara itu. Jadi biar mereka lebih plong, lebih free, mungkin diserahkan aja kepada majelis hakim lain yang belum terbebani dengan produk putusan terdahulu. Seperti itu barangkali, Mas. Oke, baik. Sudah lebih dari 2. Gimana Pak? Mau? Kita bukan lagi akan mengadu, kita sudah mengadu. Kita masih akan menunggu. Saya juga nanti untuk diingatkan tadi, saya akan meminta dulu penjelasan dari protokol kami kalau sudah ada respon bagaimana terhadap laporan pengaduan yang kami layangkan kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas. Saya masih ingat kalau tidak keliru itu drafting daripada pelaporan itu salah satunya adalah kami melihat bahwa majelis hakim dalam produk pada tingkat pertama itu terkesan mengarahkan kepada jaksa penuntut umum kami untuk mengikuti isi putusan yang mereka cenderung. Itu dari aspek hakim kami pikir itu bisa ditelaah apakah itu melanggar satu kode etik atau tidak. Kami katakan tadi kami pernah berasal dari sana. Kami tahu ketika sebuah majelis hakim seusai membacakan putusan, hanya ada satu kewajiban yang harus dilakukan majelis hakim itu seusai mengucapkan satu putusan, yaitu kewajiban untuk menyampaikan kepada para pihak tentang upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak itu. Terima yuk atau banding. Itu saja, Pak. Ya, itu saja yang bisa disampaikan oleh hakim. Ya, mengingatkan tentang para pihak tentang hak-hak mereka setelah putusan itu diucapkan. Bukan menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan. Tetapi oleh majelis hakim itu terkesan, sudahlah penuhi ajalah itu. Syarat administrasi baru diajukan kembali. Itu bagi kami satu bentuk pelanggaran kode etik. Tapi kami serahkan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas untuk melakukan penilaian. Itu cukup barangkali ya. Terima kasih teman-teman jurnalis sekalian. Demikian tanggapan dari Bapak Ketua terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Untuk itu terima kasih Pak atas kehadirannya dan kita akan sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.